Lantas, seperti apa kekuatan ekonomi korporasi Snap Inc. di pasar global? Benarkah demam Snapchat kini ternyata tidak hanya melanda para millennials, tapi juga merasuk ke kelompok konsumen di atas usia 40 tahun? Snapchat masuk bursa, saya ulas sebelengkap untuk Anda. Mungkin Anda atau para kaum milenial saya sangat tahu ya, ini adalah salah satu juga yang sempat ingin dibeli, ingin dicaplok oleh Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, tapi ternyata ditolak oleh Evan Spiegel-nya. Dan kita lihat ini adalah beberapa produk, kalau dengan gambar seperti ini itu sudah pasti miliknya Snapchat yang kemudian diikuti oleh Instastory yang ada di Instagram. Ini adalah Spectacle, salah satu produk juga kacamata yang bisa kita gunakan untuk bermedia sosial. Dan selanjutnya saya akan memberitahu pada Anda profil Snap Inc. Snap Inc. ini merupakan salah satu induk perusahaan dari Snapchat. Itu loh yang sering dipakai oleh para kaum selebritas Amerika Serikat. Saat ini juga di selebritas di banyak dunia ya. Dan salah satu juga yang mempopulerkan adalah keluarga Kardashian. Salah satu yang memiliki TV series dengan bayaran per musim penayangannya mahal sekali. Yaitu kita tahu ada Kylie Jenner, ada Kendall Jenner. Itu merupakan salah satu klan dari Kardashian. Dan itu Snapchat merupakan salah satu media sosial di mana Anda bisa berbagi foto, kemudian juga Anda bisa menyimpan story Anda, tapi hanya untuk 24 jam. Jadi itu yang menarik. Dia hanya bisa bertahan hingga 24 jam. Setelah itu akan terhapus. Ternyata karakter para milenial sini suka sesuatu yang sifatnya pace-nya cepat gitu. Kalau untuk yang sebelumnya itu kan biasanya sukanya yang disimpan, fotonya tersimpan baik bisa dilihat kembali. Tapi kalau untuk para milenial, mereka suka perjalanan mereka diikuti oleh siapapun dan itu akan terhapus 24 jam tanpa mereka perlu untuk melakukan pendilitan. Lalu kita tahu bahwa memang Snapchat tersebut merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2010, bermarkas di Venice, California, Amerika Serikat, dan saat ini dengan harga pasar ketika dia masuk dan kemudian melonjak harga pasarnya menjadi $24 Amerika per unit saham, maka kapitalisasi pasarnya itu mencapai 33 miliar dolar Amerika. Angka ini lebih besar dari kapitalisasi ataupun juga market cap Twitter yang saat ini hanya berada di sekitar 11 miliar dolar Amerika. Jadi sangat jauh, meskipun belum bisa menyaingi Facebook yang lebih dari 370 miliar dolar Amerika. Dan ini menarik, data dari Bloomberg dan eMarketers terakhir menunjukkan bahwa ternyata ini adalah pola Snapchat, ini adalah pola bisnis Snapchat. Hampir 30% merupakan anak-anak berusia 18 hingga 24 tahun yang hobi main Snapchat gitu. Dan ternyata sekarang untuk usia 25 hingga 34 tahun terjadi peningkatan sekitar 2 hingga 3%. Artinya masyarakat ataupun golongan yang ada di usia 25 hingga 34 tahun, ayo siapa yang masuk usia ini? Ternyata ada peningkatan. Mereka doyan juga main Snapchat dengan peningkatan menjadi 27,1%. Lalu kita lihat lagi yang menarik adalah usia 35 hingga 44% juga mengalami peningkatan dari sekitar 6 hingga 7% menjadi 9,4%. Lalu plus ini yang lebih menarik ya, plus 45% ternyata juga naik menjadi 11,1%. Ternyata kelompok tersebut sekarang suka juga ya dengan menggunakan gambar-gambar gitu ya yang ada bunga-bunga di kepala gitu. Itu senang ternyata dan itu menjadi salah satu kekuatan pasar Snapchat. Dan saya akan memperlihatkan pada Anda bagaimana peningkatan Snapchat dari yang harusnya ditawarkan sekitar $17 Amerika per unit saham langsung naik menjadi 24,47 dolar Amerika per unit saham, kemudian mencapai titik tertingginya menjadi 25,99 miliar dolar Amerika per unit saham, tapi tampaknya masih mengalami, kita lihat, menjadi 24,48 dolar Amerika per unit saham pada closing bell kemarin. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Saya akan ke sana, ini dia. Jadi pembukaan IPO raksasa media sosial ini penting menjadi tolak ukur bagi investor ketika dia akan buy sebuah saham. Kita lihat bersama. Ini adalah perusahaan-perusahaan media sosial yang kita kumpulkan dari masing-masing korporasi. Kita lihat bagaimana pada penawaran umum saham perdana mereka. Untuk Facebook, kenaikannya sangat kecil. Facebook hanya 0,6% pada Mei tahun 2002. Jadi tidak begitu besar. Kemudian untuk Snapchat peningkatannya mencapai 44%, salah satu juga yang tertinggi ya. Meskipun belum bisa mengalahkan Twitter misalnya pada November 2013 yang meningkat 73%. Dan LinkedIn ini yang paling meningkat cukup signifikan dari 45 dolar Amerika per unit saham naik menjadi 94 dolar Amerika per unit saham. Ini yang tertinggi. LinkedIn merupakan salah satu media sosial yang lebih sifatnya profesional, karir ya. Kalau kita ingin mendapat karir itu kan orientasinya gaji.
Nah, biasanya ini ditata lebih baik lagi, jadi lebih pencitraan gitu kalau LinkedIn. Kita akan lihat bagaimana profesionalisme dan bentangan karir seseorang. Jadi ini merupakan salah satu yang juga patut diperhitungkan. Lalu kita lihat bagaimana siapa sih sebenarnya sosok di balik Snapchat, medsos yang selalu Anda gunakan. Ini adalah tokohnya. Sangat muda, usianya baru 26 tahun. Berondong, Bo. Kita lihat Evan Spiegel saat ini merangkap sebagai selain CEO juga merupakan co-founder Snapchat dan juga merupakan presiden direktur dari Snapchat. Saat ini dia masuk menjadi orang terkaya ke-10 pengusaha terkaya di bawah usia 40 tahun karena usia baru 26 tahun gitu. Dan Anda tahu pendidikannya dia juga menemukan ataupun mengembangkan Snapchat ini saat ini masih duduk di bangku kuliah Stanford University dan saat ini sudah lulus sebagai Bachelor of Art ataupun Science dari Stanford University. Dan Anda tahu usia 26 tahun berapa total kekayaannya? Gila, 4 miliar dolar Amerika. Muda, kaya raya, terkenal, inovatif, siapa yang nggak suka gitu ya. Dan ini tampaknya kita lihat bahwa mungkin Anda tahu juga bahwa kedekatannya dengan salah satu top model internasional Miranda Kerr menjadi salah satu magnet yang lebih mencuatkan lagi namanya di publikasi-publikasi media internasional. Dan Miranda Kerr juga ikut menemani ketika closing ataupun opening bell kemarin di New York Stock Exchange. Jadi paling tidak kita membuat sebuah optimisme baru bahwa yang muda bukan tidak mungkin juga bisa kaya raya dan bisa mengalahkan juga kelompok-kelompok yang lebih dewasa lagi dibanding umurnya. Karena ternyata yang muda memang penuh kejeniusan dan kadang-kadang ide gilanya itu bisa menghasilkan fulus yang luar biasa.